Perkenalkan, nama saya Claudia Margareta dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi-transaksi pada jurnal. Di sini ada transaksi bulan Desember. Lalu di sininya ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran, jurnal penerimaan kas, jurnal umum. Saya akan membahasnya satu persatu. Dan berikut soal-soal transaksinya. Bisa dilihat di gambar. Nah, ini ada jurnal pembeliannya. Bisa dilihat gambarnya. Nah, yang pertama itu tanggal 1 Desember. Soalnya itu membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga Rp10.500.000 dengan syarat 2/10 N60/60. Nah, soal itu masuk ke dalam jurnal pembelian dengan syarat pembeliannya 2/10 N/60. Pembeliannya sebesar Rp10.500.000. Lalu dia masuk ke dalam hutang dagang. Lalu pada tanggal 5 Desember, soalnya itu membeli barang dagangan dari toko Ros seharga Rp36 juta dengan syarat 2/10 N/30. Dia masuk ke dalam jurnal pembelian dengan pembelian 36 juta dan masuk ke dalam hutang dagang sebesar 36 juta. Lalu pada tanggal 6 Desember soalnya membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga Rp25 juta dengan syarat 2/10 N/30. Itu dia pembeliannya sebesar 25 juta lalu masuk ke dalam hutang dagang. Lalu 7 Desember soalnya membeli peralatan toko dari toko anggrek seharga Rp9 juta dengan syarat N/30. Keterangannya itu toko furnitur dengan syarat pembeliannya N/30 masuk ke dalam akun peralatan dengan jumlah 9 juta masuk ke dalam hutang dagang sebesar 9 juta. Lalu 20 Desember soalnya membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga Rp12 juta dengan syarat 2/10 N/30. Dia masuk ke dalam pembelian sebesar 12 juta dengan hutang dagang 12 juta. Lalu pada 27 Desember soalnya seperti ini. Membeli barang dagangan dari toko Ros seharga Rp24 juta dengan syarat 2/10 N/30. Ini masuk ke dalam jurnal pembelian dengan pembelian sebesar 24 juta dan masuk ke dalam hutang dagang sebesar 24 juta. Dan total semua pembelian bisa dilihat dalam gambar. Totalnya itu 107.500.000. Lalu total jumlah pada serba-serbi sebesar 9 juta. Lalu total pada hutang dagang sebesar 116.500.000. Lalu kita totalkan semua dalam debit dan kredit. Sama-sama berjumlah 116.500.000. Lalu pada jurnal penjualan bisa dilihat gambarnya. Yang pertama, transaksi pada tanggal 2 Desember soalnya menjual barang dagangan pada Tuan Andi seharga Rp12.500.000 dengan syarat 2/15 N/30. Keterangannya Tuan Andi, debit piutangnya sebesar Rp12.500.000, kredit penjualannya juga Rp12.500.000. Lalu transaksi tanggal 4 Desember, keterangannya Nyonya Rini, yaitu soalnya menjual barang dagangan pada
Nyonya Rini seharga Rp 24 juta dengan syarat 2/15 N per 30. Dengan debit piutang 24 juta, kredit penjualan 24 juta. Lalu transaksi pada tanggal 15 Desember. Soalnya menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga Rp 45 juta dengan syarat 2/10 N per 30. Dia masuk ke dalam debit piutang sebesar 45 juta dan kredit penjualan 45 juta. Dan transaksi tanggal 21 Desember. Soalnya seperti berikut. Menjual barang dagangan kepada Tuan Rino seharga Rp 27.500.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Dia masuk debit piutang sebesar 27.500.000 dengan kredit penjualannya 27.500.000. Lalu kita masukin ini semua dan kita hitung. Debit piutangnya itu totalnya semua 109 juta. Lalu kredit penjualannya semua totalnya 109 juta. Samakan seimbang. Lanjut. Lalu ada gambar tabel jurnal pengeluaran, bisa dilihat di gambar. Nah, pertama transaksi pada tanggal 3 Desember. Soalnya itu membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga Rp 9 juta secara tunai. Dia masuk ke dalam debit yaitu pembelian sebesar 9 juta, lalu masuk ke dalam kredit bagian akun kas sebesar 9 juta. Lalu ada transaksi pada tanggal 3 Desember. Soalnya membayar beban gaji karyawan untuk November sebesar Rp 6 juta. Dia masuk ke dalam debit dengan serba-serbi akun beban gaji dengan serba-serbi jumlah 6 juta dan masuk ke dalam kredit dengan kas 6 juta. Lalu ada transaksi 8 Desember. Soalnya sebagai berikut. Dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi tanggal 1 Desember kepada toko anggrek. Dia masuk ke dalam debit dengan akun utang dagang sebesar 10.500.000 dan masuk ke dalam kredit akun kas sebesar 20.290.000 dengan potongan pembelian 210.000. Lalu transaksi pada tanggal 17 Desember. Dilunasi pembelian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember. Bisa dilihat soal 5 Desembernya. Dengan utang dagang 36 juta dengan kas 36 juta. Lalu transaksi 24 Desember. Soalnya membayar tagihan listrik sebesar Rp 1.500.000 dan keterangannya tagihan listrik dengan serba-serbi nama akunnya tagihan listrik dengan jumlah 1.500.000 dan masuk ke dalam kredit akun kas sebesar 1.500.000. Dan transaksi pada 29 Desember. Soalnya seperti berikut. Membeli barang dagangan secara tunai seharga Rp 18 juta dari toko Belibis. Keterangannya yaitu toko Belibis. Dia masuk ke dalam debit dengan akun pembelian sebesar 18 juta dan masuk ke dalam kredit dengan akun kas sebesar 18 juta. Lalu kita hitung semuanya. Debit dalam bagian utang dagang pembelian serba-serbi terdiri dari akun dan jumlah. Kita hitung semuanya. Dan totalnya itu 81 juta. Lalu ada kredit dengan terdiri atas kas dan potongan pembelian.
Kita hitung semuanya dan hasilnya juga 81 juta. Lalu ada tabel jurnal penerimaan kas. Yang pertama, transaksi pada tanggal 9 Desember. Dengan soal sebagai berikut. Diterima pembayaran dari Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Dan itu masuk ke dalam debit dengan akun kas sebesar 12.250.000 dengan potongan penjualan 250.000 dan masuk ke kredit dengan piutang 12.500.000 dan penjualan kosong. Lalu transaksi pada tanggal 18 Desember dengan soal diterima pelunasan dari Nyonya Rini penjualan tanggal 4 Desember. Dia masuk ke dalam debat sebesar kasnya yaitu 23.520.000 dengan potongan penjualan 480.000 dan masuk ke dalam kredit dengan piutang 24 juta dan penjualan kosong. Lalu transaksi pada 19 Desember dengan soal menjual dagangan kepada Tuan Henry seharga Rp 16 juta secara tunai. Dan masuk ke dalam debit yaitu akun kas dengan seharga 16 juta. Dan masuk ke dalam kredit yaitu akun penjualan sebesar 16 juta. Lalu transaksi pada tanggal 30 Desember dengan soal sebagai berikut. Menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Siska seharga Rp 21 juta dan masuk ke dalam debit akun kas sebesar 21 juta ribu dan masuk ke dalam kredit dengan akun penjualan sebesar 21 juta ribu dan total semua kasnya bisa dilihat 72.770.000 dan total potongan penjualan 730.000 dan total piutang 36.500.000 dan total penjualan 37 juta. Ada tabel jurnal umum. Sudah dilihat gambarnya? Oke, saya akan bahasnya satu persatu. Yang pertama, transaksi pada tanggal 8 Desember. Dengan soal dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi tanggal 1 Desember kepada toko anggrek. Nah, ini masuk ke dalam jurnal umum dengan keterangan utang dagang. Masuk ke dalam debit sebesar 600.000 dan kreditnya kosong. Lalu, keterangan yang kedua, retur pembelian dengan debit kosong dan kredit 600.000. Lalu yang kedua, transaksi tanggal 11 Desember dengan soal diterima pengembalian barang dagangan dari Nyonya Rini atas penjualan tanggal 4 Desember seharga 400.000. Dengan keterangannya, retur penjualan dan debitnya sebesar 400.000 dan kreditnya kosong. Lalu keterangan yang kedua, piutang dagang dengan debit kosong dan kredit sebesar 400.000. Lalu kita hitung debit dan kreditnya ini. Dua-duanya sama-sama hasilnya 1 juta. Sekian presentasi saya mengenai transaksi-transaksi pada jurnal. Sekian, terima kasih.